Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Dengan penuh sukacita, kakak bisa bertemu lagi pada hari Minggu ini dengan adik-adik, baik yang berada di rumah atau di luar rumah. Adik-adik ya, kiranya adik-adik selalu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sukacita, juga diberkati Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau masuk dalam ibadah kita. Kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Kita akan membaca firman-Nya. Mari kita satu hati untuk sama-sama masuk dalam ibadah kita pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari adik-adik persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca firman dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik ya, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman Tuhan, kita mau memulai ibadah kita. Kita akan mendengarkan pujian dari teman-teman kita. Adik-adik, mari kita berdoa. Kita mau memulai ibadah kita pagi hari ini. Adik-adik, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami anak-anak-Mu mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang selalu menyertai. Hingga pada saat ini kami dapat kembali mendengarkan firman-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kami, memberkati telinga rohani kami, hati rohani kami, agar kami dapat mengerti apa yang kami baca hari ini, apa yang nanti pembacaan firman dan ulasan yang akan diulas oleh Bapak Pendeta. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, amin. Adik-adik, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membaca firman Tuhan terambil dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Adik-adik ya, mari kita bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Mika 3 ayat 1 sampai 2. Menentang pemimpin dan nabi palsu di Israel. Kataku, baiklah, dengar. Hai para kepala di Yakub dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Pembacaan Alkitab hari ini yang terambil dari Mika pasal 3 ayat 3 yang berbunyi demikian. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka meremukkan
tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Amin, firman Tuhan. Mika 3 ayat 4. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia akan menjawab mereka. Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Adik-adik, ulasan firman kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan ulasan dari Bapak Pendeta Agus Wilono STH. Nah, adik-adik, kita tadi sudah membaca, mendengar firman Tuhan dari mana? Dari kitab Mika. Mika pasal berapa? Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4 yang sudah dibacakan juga oleh teman-teman kita, ya. Mika pasal 3 tadi. Nah, siapakah Mika? Ya tentu adik-adik tahu bahwa Mika adalah seorang nabi. Mika adalah seorang nabi di Israel di zamannya, ya, di masa lalu. Nah, Mika adalah seorang nabi. Nah, adik-adik, tahukah adik-adik apa tugas dari nabi itu? Apa tugas, ya, pekerjaan nabi itu? Atau apa yang dilakukan oleh nabi itu? Nabi adalah penyambung lidah suara Allah. Nabi adalah pelayan Allah. Nabi adalah pesuruhnya Allah. Tugasnya adalah menyampaikan firman Tuhan. Tugasnya menyampaikan, mewartakan perintah firman Tuhan. Juga seorang nabi, seperti Nabi Mika, juga tugasnya adalah memberitahukan, mengingatkan kepada manusia, kepada banyak orang, agar mereka mentaati apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi tugas Nabi itu, ya, catat adik-adik ya, tugas Nabi itu, ya, selain mewartakan, memberitakan firman Tuhan, tapi juga seorang Nabi adalah, ya, mengingatkan, menegur, menasihatkan, ya, manusia atau setiap orang agar mereka taat ada apa yang baik yang diperintahkan Tuhan. Nah, Mika mewartakan firman Tuhan. Mika mengingatkan, menegur orang-orang di Israel, termasuk para pemimpin. Ya, adik-adik tahu ya, yang diingatkan oleh Mika untuk taat, untuk berbuat baik, bukan hanya masyarakat, tapi juga para pemimpin. Ya. Para pemimpin diingatkan, ditegur oleh Nabi Mika agar mereka taat dan mematuhi perintah apa yang baik dalam firman Tuhan. Nah, adik-adik, tahukah? Adik-adik, meskipun Nabi Mika telah mewartakan firman Tuhan, telah menegur, mengingatkan, ya, umat dan mengingatkan para pemimpin untuk tidak berbuat nakal, untuk tidak berbuat yang jahat, tapi ada saja kelakuan-kelakuan dari umat Allah, juga para pimpinan, para pemimpin di Israel. Ternyata banyak di antara para pemimpin di Israel yang tidak taat, yang lebih suka berjalan mengikuti pikirannya, hanya mengikuti kemauannya sendiri, dan tidak suka untuk taat dan mematuhi, ya, perintah nasihat yang baik dari firman Tuhan. Nah, karena itu para pemimpin yang tidak taat, tidak patuh, dan tidak suka yang baik, ya, mereka, ya, akibatnya hidup mereka berurusan dengan hukum. Akibatnya banyak orang di Israel, termasuk para pemimpin,
ya, yang tidak taat pada Tuhan, ya, tetap saja mereka mencuri, tetap saja mereka berkelahi, tetap saja mereka itu menghina orang, tetap saja mereka itu ya, menyusahkan banyak orang. Maka para pemimpin juga berurusan dengan hukum. Artinya apa? Mereka ya, berhadapan dengan polisi. Ya, adik-adik tahu ya, bahwa siapa yang berbuat jahat, siapa yang merusak atau merugikan orang lain, siapa yang tidak berbuat apa yang baik, mencuri, ya, terus juga menindas orang lain, ya, tentu ya, kita tahu adik-adik, ya, mereka akan berurusan dengan polisi dan akhirnya mereka tidak mengalami sukacita, mereka tidak mengalami hati yang baik, mereka kehilangan sukacita karena Allah tidak memberkati, karena Allah tidak berkenan atas perbuatan mereka. Nah, adik-adik ingat ya, dengan hari ini kita mendengar firman Tuhan dalam Mika pasal 3 ayat 1-4. Mari adik-adik kita mengingat bahwa kita juga adalah orang-orang atau juga umat Tuhan yang dinasihatkan, yang ditegur, yang diperintahkan oleh firman Tuhan untuk hidup taat, mematuhi apa yang baik, yang diperintahkan Tuhan lewat firman-Nya dan yang diberitakan dan disampaikan oleh orang tua, oleh para guru, oleh juga kakak layan di gereja, ya, dan juga melalui firman Tuhan yang kita dengar setiap hari atau setiap minggu kita berjumpa dalam ibadah ini. Dan yang kedua, adik-adik diingatkan juga agar kita semua sebagai umat Tuhan untuk terus mewartakan kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, dan untuk tetap kita menjadi berani, ya. Adik-adik harus berani, ya. Adik-adik yang telah mendengar firman Tuhan dari Mika ini, bahwa Mika berani untuk menegur, untuk mengingatkan bangsanya dan para pimpinan di Israel. Ya, ketika mereka bersalah, ketika para pimpinan di Israel bersalah, Mika berani mengingatkan, "Hei, bapak salah ya, hei ibu salah ya. Kenapa bapak berbuat seperti itu? Kenapa ibu berbuat seperti itu?" Mika, ya, tidak malu-malu, tidak takut-takut untuk mengingatkan, ya, para pimpinan umat. Juga kita ya adik-adik, jangan adik-adik meskipun ya usianya masih ya di bawah 12 tahun, di bawah 13 tahun, ya, meskipun kita dikatakan adalah anak-anak PLKPA, tapi tetap kita sama, kita dipanggil untuk mewartakan kebenaran agar setiap orang mentaati firman Tuhan, patuh pada kebaikan Tuhan. Ya, contoh kecil adik-adik, ketika papa mama nggak gosok gigi, ingetin kalau biasa pas mau tidur, ya. Biasanya kan adik-adik diperintahkan untuk gosok gigi ya, ayo cuci kaki, ayo gosok gigi. Nah, tapi ketika adik-adik lihat papa mama yang nggak gosok gigi, ingetin juga, papa, mama nggak. Juga ingatkan juga ketika ada adik-adik lihat, misalnya ada papa mama lupa berdoa, makan, atau juga lupa berdoa untuk baca Alkitab, ingetin adik-adik juga menjadi Mika, menjadi seperti Nabi juga, ya. Juga ya, adik-adik bisa berani mengingatkan juga papa mama ketika ya tadi ya lupa berdoa, kemudian juga ya ketika papa mama tidak melakukan apa yang diperintahkan kepada kita, kepada adik-adik. Ya, Tuhan Yesus sumber damai sejahtera kiranya memberkati kita semuanya, tetap sehat, tetap kuat, tetap semangat ya adik. Amin.
Adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa ya, bersatu hati kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami umat-Mu mengucap syukur karena hari ini dapat kembali mendengar firman Tuhan melalui juga kitab Mika. Kiranya kami umat-Mu, adik-adik yang berada di rumah, senantiasa diberkati untuk menjadi anak-anak yang baik, jadi adik-adik, anak-anak yang patuh pada firman Tuhan, yang suka akan kebenaran, suka akan kebaikan, dan selalu ingat untuk tidak menyakiti orang lain, selalu ingat untuk tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, dan dengan demikian diberkati dan Tuhan berkenan atas umat-Nya, atas adik-adik, atas kita semua. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintah, bangsa, negara Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan juga para pimpinan pemerintah di berbagai tempat, di provinsi dan daerah. Juga Tuhan kiranya memberkati, menyertai para pimpinan, khususnya juga para dokter, para juru rawat, para relawan yang sampai hari ini selalu berjuang untuk menolong sesama manusia di masa pandemi COVID, di masa seperti ini. Kami juga berdoa bagi gereja, bagi umat Tuhan dimanapun berada, khususnya juga anak-anak, adik-adik di Pelkat PA dimanapun berada, yang mungkin saat ini masih berada dalam kegelisahan, dalam ketidaknyamanan karena mengalami pembatasan, karena berada di rumah menghindari ancaman bahaya virus corona. Kiranya juga adik-adik, anak-anak umat Tuhan tetap diberikan kesabaran, tetap diberikan sukacita dalam rasa bosan dan jenuh yang sedang dialami oleh kami semuanya. Tuhan, kami menyerahkan juga dan doa syafaat ini bagi kakak layan, pelayan Pelkat PA dimanapun, dan khususnya juga di Jemaat Tuhan, di GPIB Immanuel Landasan Udin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, berkenan untuk tugas pelayanan yang dilakukan oleh para pelayan kakak layan Pelkat PA. Sertai juga papa mama yang ada di rumah, kakak, adik, dan juga saudara yang ada di rumah kami masing-masing dalam kegiatan, dalam juga pergumulan, dan juga bahkan juga dalam penderitaan ketika juga di antara kami ada yang sakit. Kiranya Tuhan Yesus berkenan untuk memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami semua dalam segala keadaan kami, untuk tetap percaya, untuk tetap menyerahkan diri kami, dan untuk senantiasa mendengar akan firman Tuhan, sehingga hidup kami tetap terpelihara, kondisi tubuh, jasmani, rohani kami tetap terpelihara. Ya Tuhan,
inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus, Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, Engkau Allah yang baik, sungguh baik ya Bapa. Bapa, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau masih mempertemukan kami ya Bapa. Bapa, kami ingin berdoa buat persembahan yang kami telah kumpulkan ya Tuhan, kiranya bisa membangun gereja-Mu seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Ya Bapa, terima kasih, hanya inilah doa persembahan yang kami alaskan hanya di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, di sini kakak akan membacakan warta Pelkat PA untuk hari ini. Adik-adik, untuk persembahan yang telah dikumpulkan hari ini dapat diserahkan langsung ke gereja. Kakak Layan mohon partisipasi seluruh orang tua untuk dapat membantu adik-adik dalam hal menyerahkan persembahannya ke gereja. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, rajin mencuci tangan, jangan lupa memakai masker ketika keluar rumah, dan selalu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Ceria 168. Dengarlah kata Tuhan. Dengarlah kata Yesus, akulah
Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Dengarlah kata Yesus, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, tidak akan lapar lagi. Adik-adik, mari kita tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mengerti dan kami menerima apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, mampukan anak-anak layan, kakak layan untuk dapat mengikuti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Tuhan, kami menyerahkan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, dalam mereka berkumpul dengan keluarga, dalam mereka belajar, dalam mereka bermain, baik yang ada di dalam rumah, di sekitar rumah, atau di sekolahan Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya anak-anak layan-Mu menjadi contoh yang baik dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sampaikan lagi kami Tuhan dalam ibadah-ibadah kami selanjutnya. Di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.